Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iku ada orang atau indah? Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa kursi. Lah lamo ambo menyampaikan tausiah, baru malam ikulah diiringi suara padusi. Biasanya diimbau saja dek protokol, iku dulu nak mengiringi dengan solawat, tapi orangnya tidak nampak. Kalam sadonyo malam kok. Bapak Ibu sehat sadonyo? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan awak kasadonyo nan hadir malam iko umurnya panjang, badannya sehat, sado utang-utang lunas. God, banyak amal. Nanalun bajodoh ditemukan jodoh na baik-baik. Makin kareh aminnya. Ambo diundang untuk menyampaikan tausiah di pondok pesantren di Rumbai Riau. Lai jaleh suara Ambo. Ustadz Abdul Somad bisa datang ke pesantren kami? Bisa. Nanti saya akan pertemukan Ustadz dengan beberapa orang ulama kita yang datang dari bumi Minangkabau, Sumatera Barat. Ya, insya Allah saya datang. Kalau boleh tahu siapa nama Ustadz yang dari Sumatera Barat itu? Namanya Ustadz Jelfatullah. Kenal Ustadz Somad? Enggak, saya enggak kenal. Sampai ambo ke pondok itu ambo calia. Iko udah ambo di Mesir dulu. Loh, tadi katanya Ustadz Somad enggak kenal. Setahu ambo di Mesir dulu namanya Ustadz Jelita Donald. Rupanya ketika pulang nama beliau menjadi Ustadz Jelfatullah. Jadi beko kalau ada orang nambah tanya Ustadz Jelfatullah atau Ustadz Jelita Donald? Manga berang ibu-ibu jangan tagak di situ Pak, berang orang. Itu orang tuh berang. Beko orang tuh melontar jumroh. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang orangnya cie namanya duo. Siapa menyampaikan tausiah tadi? Ustadz Abdul Somad. Indah UAS. Itu juga orangnya. Jadi udah ambo di Mesir. Ambo sampai ke Mesir tahun 1998 sampai 2002 kami basamo di Mesir. Beliau senior Ambo, kakak kelas Ambo, dan kemudian kami pun pulang ke Indonesia. Sampai hari ini basamo-samo dalam dakwah. Mudah-mudahan basamo kami di Indonesia, basamo di Mesir, basamo pulo di surga Jannatul Firdaus. Ada anggota dewan awak itu adik kelas kami di Mesir. Tokoh masyarakat, alim ulama, cadik pandai, ninik mama, bundokan doang, nan gadang ndak dimbau gala, nan ketek ndak disabui namo, nan hadir kasadonyo iko dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk niat menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Maka sadonan hadir malam iko mendapat pahala jihad seperti orang nan berjuang di Palestina insyaallah. Iko saking banyak orangnya nak nampak ambu ujungnya. Supaya membuat tahu bateh ujungnya di ma, yang punya handphone ada senternya tolong iduikan. Nan baterainya habis jangan pasok. Iduikan, naikkan kate. Salatullah salamullah
ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Lah cukui lah nampak ambung. Mudah-mudahan handphonenya duit, pulsanya bertambah. Banyak dan kosong pulsanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nan hadir malam iko umurnya bertambah, rasakinya bertambah. Bukan kecembo. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau bertambah rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Malam iko kajinya awak dape, silaturahimnya dape, bertatap muka dape, sinetronnya hilang, maksiat dosanya hilang. Insya Allah yang hadir ini dibanggakan Allah kepada para malaikat. Malaikat yang bertugas malam ini besok subuh menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya kepada malaikat. Allah bertanya bukan Allah tidak tahu, Allah Maha tahu. Ada juga orang di belakang rupanya. Kalau Tuhan pergi ke Madinah, jangan lupa makan sop kikil. Sudah lama Abdul Somad tausiah, malam ini jamaah sampai naik ke atas mobil. Hai guys, luar biasa, masya Allah, tabarakallah. Ambo sangko di muko saja, rupanya di belakang juga ramai. Lain kepala, rambut sama hitam, isinya macam-macam. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain kepala, lain isinya. Ada orang datang pengajian ni kok, ambo duduk di muko, ambo ingin mencaliak ba'a muko Ustaz Somad. Kalau orang di belakang, tengkuknya ndak ba'a juga. Dan penting suaranya tadanga di sini. Insya Allah semua yang hadir malam ini diampunkan Allah dosa-dosanya. Hadisnya ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Ambal. Orang yang hadir pengajian majelis ilmu, katikonya tagak kecek malaikat rahmat, qumu maghfuran lakum, ketika kamu berdiri semua dosa-dosa kamu diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dihapuskan itu dosa, bukan hutang. Besok ditagih dia orang bawa hutang, dihapuskan Allah. Saya menyabui Ustaz Somad malam tadi tidak ada musabi, hanya salah dengar rupanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seandainya, nah ini seandainya ada satu desa, satu nagari, lalu di nagari itu ada orang yang menjual khamar, menjual minuman keras, anak muda mabuk, maka yang bisa melarang nampak tamu alim ulama, nangka dua ninik mama, nangka tiga cadia pandai, nangka ampe wali nagari. Betul? Nampak tamu alim ulama, alim ulama pun khutbah di masjid, jangan minum khamar, jangan jual khamar. Na minum khamar, na menjual khamar, ndak tibo ke masjid, ndak ada nya salat Jumat. Na mendengar khutbah di masjid itu semuanya orang baik-baik semua, betul? Lalu kemudian datanglah nenek mama dengan petatah petitihnya, pantutnya melarang anak kemenakan minum khamar. Nan ikui-ikui, nan indah. Sebab apa? Sebab kita tidak punya kekuatan. Tapi kalau orang yang punya kekuatan, wali nagari mengeluarkan peraturan,
siapa yang tertangkap minum khamar dibawa ke kota Padang. Tujuannya campakkan ke Lawi. Bisa apa tidak bisa? Di antara nanampe iko alim ulama jadi pandai nenek mama wali nagari, siapa nan paling berkuasa untuk menerapkan hukum? Wali nagari, tapi disupport dengan alim ulama jadi pandai dan nenek mama. Ulama mendukung. Kata ulama, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu, sesungguhnya khamar wal maisir judi, wal ansab menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, rijsun najis min amali syaitan, perbuatan setan, fajtanibu jauhi. Datang nenek mama, adai basandi syara basandi kitabullah, tapi mesti ada eksekusi. Yang bisa mengeksekusi adalah eksekutor, itu adalah pemimpin. Siapa yang memilih pemimpin? Dulu kita pakai kerajaan, tapi sekarang kita tidak lagi pakai kerajaan. Kita tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia pakai sistem demokrasi. Dalam demokrasi yang tertinggi bukan raja, yang tertinggi bukan sultan, yang tertinggi kekuasaan adalah rakyat. Rakyatlah yang memilih pemimpin. Betul? Takbir. Jadi kalau begitu yang paling hebat di negeri ini siapa? Penguasa apa rakyat? Rakyat yang paling hebat. Di ujung jari rakyat dia bisa menentukan yang naik orang baik atau orang jahat, yang naik pecandu narkoba atau orang yang ke masjid, yang naik orang yang peduli rakyat atau lupa pula. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang nan berpikirnya berpikir simpel saja. Untuk apalah awak sibuk-sibuk memilih pemimpin-pemimpin anggota dewan? 5 akan dipilih kok. Yang pertama DPRD kota kabupaten, yang kedua DPRD provinsi, yang ketiga DPR RI di Jakarta, yang keempat DPD, yang kelima presiden dan wakil presiden. 5 akan dipilih. Bapak mau kemana Pak? Ambo motong karet. Bapak mau kemana? Saya mau ngurus brondol. Bapak mau kemana? Saya mau membuka toko. Bapak tidak ikut menentukan 5 tahun bangsa kita ke depan. 5 menit di TPS itu 5 tahun ke depan efeknya. Nggak ada untungnya, nggak ada ruginya. Ala gunanya ambo ikut itu. Padahal kalau terpilih anggota dewan yang baik, keluar perda, peraturan daerah, tidak boleh jual khamar sembarangan. Kebetulan di kota itu ada anggota dewannya, di kabupatennya ketek 25 orang. Kalau kabupatennya Gadang 50 orang. Kebetulan kabupatennya ketek, anggota dewannya cuma 25 orang. Maka ketua sidangnya mau ketuk palu. Wahai anggota-anggota dewan, ya, saya ketua. Kalian semua 24 orang, apakah setuju kalau kita buat perda, peraturan daerah, tidak boleh jual khamar di pinggir jalan? Alun pilih lagi. Apakah kalian setuju tidak boleh jual khamar di pinggir jalan? Siapa yang jualan ditangkap 6 bulan. Yang setuju 3 orang. Nan indak setuju 25 orang. Ketika diadakan voting, siapa yang setuju? 3 orang. Siapa yang tidak setuju? Maka apakah perda itu bisa dilaksanakan? Tidak bisa dilaksanakan. Begitulah satu sampel contoh bagaimana hebatnya kekuasaan anggota dewan. Jadi Bapak Ibu gunakan telinga baik-baik, dengar informasi baik-baik, tengok mata baik-baik, tengok gambarnya baik-baik.
sama-sama baik. Mana orang yang ke masjid, mana orang yang peduli kepada masyarakat, mana yang peduli kepada umat, mana yang peduli kepada ulama, maka ini akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pilih, tapi Pak Ustadz saya sebetulnya udah milih ini Pak Ustadz, iko pilihan ambo Bu ya, jadi kenapa ndak jadi? Karena serangan pajar pulau Bu ya. Ambo kalau diganggu jin insya Allah bisa melawan Bu ya. Ambo bacakan ayat kursi, iko ambo bacakan ayat kursi, inyo hafal Yasin pulau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ambil duitnya, jangan pilih orangnya. Setuju? Apa belum setuju? Oh jamaah aku main setuju saja. Kenapa Bapak ambil uangnya? Kenapa Ibu ambil uangnya? Bu ya, Ustadz Somad, nan ado itu kan doa tolak bala, ndak ada doa tolak piti, ndak ada. Betul Bu? Betul pula. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya tanggal ampe baleh Februari 2020 ampe sholat subuh berjamaah, selesai sholat subuh berjamaah sampai jam 7 mengaji pengajian tentang politik Islam. Habis jam 7 sarapan 7.30, habis jam 7.30 berzikir basamo, baca Yasin, baca ayat Quran. Sesudah itu tasbih tahmid sampai pukul 8 langsung ke TPS. Supaya apa? Supaya indak diganggu setan membau amplop. Setuju? Setuju juga. Tadi yang bos suruh ambil piti setuju juga. Memang jamaahku setuju kasadonya nampaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan awak dijaga Allah dari nan haram-haram. Sekali haram tetap. Tapi kalau mencaliak dari lampunya, dari pentasnya, dari hebatnya jamaah, dari pagabasinya, iko masyarakat awak indak bisa suaranya di Bali pakai piti 100-200 ribu. Betul? Kasih 200 ribu, 500 ribu upel, 5 juta istiqoroh hamba dulu. Kalau ada yang dapat 5 juta, 50 juta, pasan Ustadz Somad, sekali haram tetap haram. Tapi yang buat teleponnya dulu, kamu untuk meyakinkan. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Patang Ustadz waktu ceramah di kampung kami Ustadz Sabi haram. Tapi kalau 50 juta Ustadz haram. Kalau bagi dua, sebentar ya ambo, sholat sunat dulu sebentar. Sekali haram tetap. Kalau ini mau masuk juga, ambek pitihnya, jangan pilih orangnya. Setuju? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dari awal saja dia sudah menggunakan uang, duitnya adalah duit sogok, asalnya dari mana, maka kalau dia duduk tahun pertama dia akan mengembalikan modal. Betul? Tahun kedua modal belum balik lagi, putar lagi. Tahun keempat mengumpul modal untuk berikutnya. Kapan dia akan memikirkan kita? Maka pikir baik-baik. Pikir itu pelita hati, lama memikir sakit hati. Tidak ada waktu lagi. Ini sudah tanggal mana? Tanggal mana gitu? 3 balik. Ambo sebenarnya ingin, ambo ngetes anak-anakku ini. Tanggal 13, tanggal 10 Februari sudah minggu tenang. Tidak lagi boleh ada bicara. Semuanya penuh dengan ketenangan. Bicara tentang tenang, kita dari dulu sudah tenang. Karena kita selalu berzikir menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau ada orang memang ngajak awak bercakap,
memancing-mancing ingin ngajak kelahi di grup-grup WhatsApp, di Instagram, di Facebook, di Twitter, maka lawan dengan zikir. Jangan kelahi, jangan bercakap, jangan bertengkar. Siap? Siap jaga persatuan? Siap jaga bumi Minangkabau? Siap jaga Sumatera Barat? Siap jaga Indonesia? Takbir! Tunjukkan prestasi bukan sensasi, tunjukkan program bukan caci maki. Betul? Alhamdulillah, Iko anak-anak ketek luar biasa. Inilah akan menjadi calon gubernur Sumatera Barat. Nan pakai peci calon imam besar Masjidil Haram. Ustaz Somad kok doanya mengada-ngada? Mana lu bisa orang kita jadi imam Masjidil Haram, kita orang Indonesia. Jangan lupa tahun 1916 meninggal di kota Makkah imam Masjidil Haram, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Minkabawi dari Minangkabau, imam Masjidil Haram. Majelisnya di Masjidil Haram ramai, dan dia adalah orang Bukit Tinggi. Datang ke Makkah Al-Mukarramah, membaca Quran, hafal Quran, baca hadis, hafal hadis, baca fikih, lalu kemudian bertuah menikah dengan anak Syekh Soleh Al-Kurdi, lalu kemudian dibawa oleh Syekh Soleh Al-Kurdi ke istana, diminta oleh raja menjadi imam, tapi dia dengan rendah hati menjadi makmum, raja menjadi imam. Ketika Syarif membaca Quran, ditakdirkan Allah salahnya membaca ayat, diluruskan oleh Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Mereka berdialog, terpukau Syarif mendengar penjelasannya, lalu dia pun diangkat menjadi imam Masjidil Haram. 100 tahun yang lalu, 1 abad yang silam, orang Minangkabau sudah menjadi imam di Masjidil Haram. Bisa apa tak bisa? Mampu apa tak mampu? Tidak ada yang sulit. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Jadi cita-cita anak kita itu harus tinggi, Bapak Ibu. Ini anak-anak suruh pas ditanya, kamu cita-cita jadi apa, Nak? Mau jadi YouTuber. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cita-cita anak kita ini tidak bisa hanya disupport orang tua, tapi mesti ada support dari penguasa. Setiap anak pesantren yang berprestasi, nilainya bagus, hafal Quran, bahasa Arabnya bagus, dikirim ke Al-Azhar Mesir, ditanggung biayanya sampai selesai pulang. Bisa apa tak bisa? Bisa. Duitnya dari mana? APBD, minyak bumi, hutan, sagu, gas alam. Negeri kita kaya luar biasa. Dari mana lagi? Dari Badan Amil Zakat Nasional. Bisa apa tak bisa? Bisa. Ada satu kabupaten, tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Anaknya 1 tahun dikirim 100 orang, dikirim ke Mesir 100 orang, dan setiap 1 anak dikirim oleh Pemda beasiswa $100. $1 $15.000, $100 1.500.000 di Mesir selama 4 tahun. Pulang mereka. Saya setiap jumpa dengan anak-anak ini sakit hati saya. Kenapa? Ambo ndak dapet. Saya berangkat tidak dikirim oleh Pemda, berangkat tak diantar, pulang tak dijemput, macam hantu. Mereka pulangnya dilepas bupati, berangkatnya dilepas bupati di airport, sampai di sana dikirim duit, pulangnya dijemput, disediakan tempat mengajar. Ustadz Abdul Somad berangkek surang, pulang surang. Menyakitkan, sakit hati saya, dendam saya. Itulah mengapa di setiap kabupaten saya ceramah, wahai Bapak Bupati, wahai anggota Dewan, kalian akan mati, jabatan kalian tak lama, paling lama 5 tahun, itu pun kalau beruntung, kalau tidak ditangkap KPK. Tapi kalau kalian kirim anak-anak, belajar mereka ke Al-Azhar, kalian pakai APBD, pakai tanda tangan, wahai anggota Dewan,
bersidang kalian, semuanya setuju, maka insya Allah terwujudlah baldatun thayyibatun wa rabbun. Banyak anggota dewan bupati yang tersinggung mendengar ceramah ambo. Silakan tersinggung, tapi setelah mereka pensiun barulah mereka tainge iyo juwo dan dikecek Ustaz Abdul Somad Patang. Tapi salahnya setelah datanglah ke pengajian Ustaz Somad. Ustaz Somad, apa yang bisa kita lakukan? Bapak jabatannya ambola pensiun. Istighfar aja lah Pak. Dulu ketika ada jabatan, ketika ada kekuasaan, ketika tanda tangan masih laku, kenapa tidak dipakai untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, ambo sampaikan itu salah atau betul? Kunci mendengar ceramah Ustaz Abdul Somad, cie, yang tersinggung. Sebab apa? Beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Ambo bukan orang politik, ambo tidak ada kepentingan, ambo hanya ingin menyelamatkan kalian yang punya jabatan, kalian yang punya kekuasaan, pakai untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir. Kenapa Ustaz bertakbir? Mengusir hantu setan. Makanya nanti kalau ada yang berbisik-bisik, Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak jahat, kita tidak ingin memutus silaturahim, kita tidak ingin memprovokasi menjadi provokator. Kita sayang dengan Indonesia ini. Supaya apa? Terpilihlah orang-orang yang baik di tempat yang baik, mengeluarkan perda yang baik, memilih pemimpin yang baik, sehingga baiklah Indonesia ini ke depan insyaallah. Amin ya rabbal. Berbeda itu biasa, Besti. Betul? Berbeda. Tapi ketika kita mencaci maki, sumpah serapah, maka itu selalu sesuatu yang menyakitkan. Makanya tema kita malam ini adalah memperkuat ukhuwah Islamiyah di tahun politik. Gambar ambo pulo dipasang. Masya Allah. Ambo dengan Ustadz Jelita Donald kalau dicaliak gambarnya sama atau berbeda? Berbeda. Dari atas sampai bawah berbeda. Inya pakai sorban, ambo pakai peci. Inya bajangwi, ambo alun tumbuh. Ambo pakai kemeja, inya pakai jubah. Ambo pakai sorban, inya sorbannya di kepala. Enggak sama sekali. Tapi hati kami sama. Sama-sama. Apa yang menyatukan kami? Cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah sayang karena Allah, kita tidak akan sumpah serapah, tidak akan caci maki. Beliau tidak pernah mengkritik saya sekalipun. Belum pernah beliau mengatakan, Ustaz Abdul Somad, kenapa tak pakai surban? Kenapa tak pakai jubah? Kenapa tak berjangkui? Belum pernah beliau membelikan minyak kemiri. Apa sangka biar tumbuh? Tak pernah. Beliau menghormati. Beliau padahal beliau adalah senior saya, kakak kelas saya, guru saya, menasehati kami adik-adiknya. Maka kita sedang belajar ke guru kita tentang menjaga persatuan. Siap jaga persatuan? Jangan kelahi, jangan sumpah serapah, jangan termakan isu. Makanlah sate. Apa lo makan isu? Makan isu itu kita akan sakit, kita rusak hubungan silaturahim kita. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Bercakap, berkelahi, tiba masanya awak akan mimdate mata ya bawati. Syana akan mendoakan awak, tetangga awak, keluarga awak, dun sana awak. Itu namanya membacakan Al-Fatihah, membacakan Yasin untuk awak. Hidup ini singkat, yang tersisa itu hanyalah kenangan-kenangan yang indah. Ambo tiba malam eko ingin supaya ambo menjadi kenangan yang indah untuk bapak ibu sekalian. Kalau terdengar Ustaz Somad mati di Pekanbaru, ambo mengirimkan Al-Fatihah. Mak semangat orangku. Mau mengirimkan doa Allah maghfir lahu. Itulah yang mau kita cari. Nah, apa yang kita cari hidup ini? Berkelahi, bermusuhan, sumpah serapah, caci maki. Maka kita disuruh
Walaupun berbeda suku, berbeda kulit, berbeda, tapi kita diikat dengan ikatan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tapi tidak seagama ya, tidak samanya semua. Andai pun tidak satu agama, kita tetap diikat dengan ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam masalah memilih pemimpin tidak ada tawar menawar, maka kita memilih yang mudaratnya paling ringan. Itu kaidah Abdul Somad. Abdul Somad kalau memilih mana mudaratnya paling ringan. Andai, ingat, kita bukan memilih malaikat. Ini yang mau dipilih adalah manusia. Manusia punya silap, punya salah, punya dosa, semua ada. Abdul Somad itu ustadz, dia tak ada salahnya, dia tak ada dosanya. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang banyak cakapnya, dia yang paling banyak salahnya. Di antara kita ini semua, siapa yang paling banyak salahnya? Jago-jago juga perasaan nambung. Apalah salahnya waktu ambo tanya tadi aniang saja. Inilah jamaah yang hebat. Dia tak peduli perasaan ustaz. Yang penting katakan kebenaran. Betul? Kalau memang salah, katakan salah. Kalau memang benar, katakan benar. Itulah dia. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan kebenaran walaupun pahit. Karena yang pahit itu justru menjadi obat, yang manis-manis justru menjadi penyakit. Apa nama penyakitnya? Diabetes mellitus. Tapi kalau yang pahit-pahit, minum jamu, minum kopi, insya Allah sehat walafiat. Memang kadang nasihat itu pahit, menyakitkan, membuat emosi, membuat kita marah. Abdul Somad malah, kenapa lah Ustaz Somad itu kalau ceramah berteriak-teriak macam orang marah? Amu tidak marah, sound sistemnya mantap. Tak bisa Ustaz Somad ceramah tuh ngomong slow, bisa. Bukan tidak bisa, mau mengecek pelan-pelan. Marilah kita ingat mati. Karena kita ini semua akan bisa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bersaudara kalau kita sadar bahwa kita berasal dari asal yang sama. Mohon maaf, boleh mau bertanya? Walaupun kalam tidak jelek, tapi insya Allah mau perhatikan cie-cie. Ada di antara jamaah ikonan tercipta dari ameh. Kalau ada dari ameh, angkat tangan. Kasadonyo awak ikut tercipta dari tanah. Mau pejabat, mau diplomat, mau penjual tomat, mau ustad. Apa lu ambo cari lain mana? Semua kita diciptakan dari tanah. Kalau mati akan masuk ke lubang, akan dimakan cacing. Kenapa sombong? Maka kalau ada tetangga bapak ibu non sombong, oh kalau berjalan hidungnya ke langit, hujan gerimis masuk, sabi kayaknya waang dari tanah akan masuk ke lubang tanah, mati dimakan cacing tanah, ada disombongkan, betul? Kalau enggak, saya enggak berani ngomong Pak Ustadz, gue baju kaos dari tanah masuk lubang tanah, makan cacing tanah, basuh kayaknya, Semua kita ini akan mati, tidak ada yang kekal abadi. Fir'aun berkuasa, mati. Qarun orang kaya, mati. Haman otaknya cerdas, mati. Semuanya mati. Orang kaya mati, orang miskin tapi capek lah. Pejabat mati, polisi jangan, mereka kan tilang ada orang. Tentara berani bapak, ada babin sah, babin kaptimas hadir malam kok. Ustad, astagfirullah, Ustad beri sapi orang tu jangan mati. Apalah salahnya waktu anggotanya dari Ustad pelan-pelan. Kita cuman menumpang di dunia ini sebentar. Maka kalau ada Ustad yang mengatakan pilih anggota dewan yang adil dan amanah, pilih anggota dewan yang tidak menyebarkan duit money politik, pilih pemimpin yang amanah, itu sebenarnya dia sayang dengan kita.
sayang dengan kabupaten, sayang dengan provinsi, sayang dengan Indonesia. Itu dalam rangka watawasau bil haq watawasau bisab. Abdul Somad bukan orang partai, Abdul Somad bukan jurkam, Abdul Somad bukan tim sukses. Abdul Somad hanyalah seorang hamba Allah yang ingin negeri ini menjadi baik. Jangan sampai suara kita dibeli, jangan sampai kita ditipu, jangan sampai dibohongi. Maka ijtihad, dengar baik-baik, dudukkan orang yang baik di tempat yang baik, pilih yang baik, maka insya Allah negeri kita pun akan menjadi baik. Tapi Ustaz Somad kan ceramah, Ustaz Somad kan khutbah, Ustaz Somad kan tausiah, Ustaz bisa melakukan apa saja. Ambo indah ada kuaso. Ambo kalau ceramah insya Allah bisa. Jangan main judi, jangan main judi, jangan main judi. Bisa. Selesai ceramah, keluar alun sampai 100 meter, udahlah main judi orang. Kalau lepak main judi. Tidak mungkin kamu datang ke situ. Ya ayyuhalladzina kafaru. Tidak bisa. Tapi kalau orang yang ada kekuasaan, dia tidak perlu ceramah, dia tidak perlu khutbah, dia tidak perlu tausiah. Cukup dengan kekuasaannya. Anggota dewan mengeluarkan perda, tidak boleh judi online. Kalau tertangkap, ditangkap, dipenjara sekian bulan. Peraturan daerah, undang-undang negara, bisa apa tak bisa? Bisa, dengan syarat orang yang peduli kepada agama dan umat. Ambo tanya, polisi, tentara, ustad, manonan paling bisa berdakwah? Ustad. Ambo tanya sekali lagi, manonan paling bisa berdakwah? Oke, ustad. Sekarang tentang masalah judi online, slot, judi online, judi online, judi online. Selesai tabligh akbar, alun sampai ke rumah, orang lah main judi online. Pitinya dari mana? Pinjol, pinjaman online, main judi online. Tapi paniangnya ndak online. Ustadz berceramah, tapi dia tidak punya kekuasaan. Tapi ada orang yang tidak ceramah, tak perlu suara menggelegar, cukup dengan pistolnya. Yang main judi silakan. Mau main judi? Main. Berdakwah memang Ustadz Abdul Somad. Tapi kalau untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka adalah orang-orang. Siapa dia? Hakim. Siapa dia? Jaksa. Jaksa yang ada di kabupaten, Bapak Kajari beserta jajaran. Yang ada di provinsi, Bapak Kajati beserta jajaran. Polisi dan tentara, mereka sangat bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Selagi seragam ada, selagi pistol ada, pakai untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Betul? Karena nanti sampai masanya seragam akan berubah menjadi kain kafan. Apa perlu kain batik? Pistol besi akan berubah menjadi pistol air. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita ini semua akan menghadap Allah. Apakah Abdul Somad lebih mulia daripada bapak yang duduk di sana, daripada ibu yang duduk di sana, yang di atas rumput, yang tidak beralas karpet? Abdul Somad disediakan pentas yang tinggi, di atas pentas ada karpet hitam, di atas karpet hitam ada karpet merah, disediakan lampu terang benderang. Tapi belum tentu mulia di hadapan Allah. Betul? Betul pula kata mereka. Yang paling mulia adalah inna akramakum indallah. Yang paling mulia di sisi Allah atqakum, orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu. Ambo dengan Ustadz Jalfatullah bagi-bagi tugas di masjid, di tanah lapang, di stadion Ustadz Somad. Ustadz Jalfatullah di Senayan. Awak bagi-bagi tugas. Beliau tidak mengejek Ambo, Ambo pun tidak mengejek Inyo. Inyo akan berdakwah melalui konstitusi DPD, Dewan Perwakilan Daerah dari Sumatera Barat, mengirim ke Senayan. Mudah-mudahan dikabulkan Allah. Amin.
Beliau akan berjuang di Senayan dengan apa? Dengan ilmunya. Alumni Al-Azhar Kairo Mesir, dalam kepalanya hafalan Quran, hafalan hadis, imannya, takwanya. Abdul Somad tetap dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, dari hutan ke hutan, dari kampus ke kampus, masuk hutan keluar hutan. Ustadz ceramah ke Sumatera Barat setahun sekali. Setahun cuma sekali. 2024 ini saya ke Sumatera Barat cuma sekali. Tapi saya tengok ada beberapa kali. Kecuali Sumatera Barat ada jadwal khusus karena Ustadz Jelfatullah. So sweet. Ini Pak Ustadz, ini syafaat khusus karena senior yang minta. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Bisa datang jadwal? Mohon maaf tidak bisa. Saya sudah komitmen setiap provinsi setahun hanya sekali. Sumatera Utara satu kali. Riau, Kampung Ambo. Kepulauan Riau Batam sekali. Palembang sekali. Bangka Belitung sekali. Kalimantan sekali. Sulawesi sekali. Sumatera Barat sekali. Iko Ustadz Jelita Donald. Iyo ambo tibo insyaallah. Malam iko sebenarnya malam ambo jalan-jalan dengan keluarga. Bukan jadwal tablik akbar kok. Subuh tadi jam ampe ambol talalo terbangun dari lalo. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bangun jam 4, pergi ke masjid, pengajian subuh, habis itu pengajian duha, habis itu pengajian siang, habis itu jam 1 kami pun berangkat pakai sepeda motor sampai ke Payakumbuh. Bayangan ambo tadi sampai ke Payakumbuh hendak talok tausiah, panik, tiba-tiba masih sehat walafiat. Iko berkat doa dari jamaah kasadunya. Ko jamaah kosadonya berdoa kepada Allah, ya Allah sehatkan Ustadz Somad sampai acara kami beko ya Allah. Setelah selesai acara kami terserahlah ya Allah. Maka jangan sepelekan doa. Kita tidak pernah berpisah, tapi kita selalu bersama dalam doa. Saya yakin Bapak Ibu selalu mendoakan saya. Pernah Ibu mendoakan saya? Dari bunyinya indah. Ustadz Somad, kami tidak ria, tidak sum'ah, kami selalu mendoakan. Anak-anakku mau mendoakan Ustadz Somad? Apa bunyi doanya? Allahumma barik lana. Hebat. Apa makna Allahumma barik lana? Berikan kami berkah. Itu arti Allahumma barik lana. Memang ikon yang awak inginkan adalah berkah. Contohnya apa? Ada orang nikah. Apa yang awak mintakan untuk dua pasangan ini kok? Berkah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Lahir anaknya. Apa yang awak doakan? Berkah. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu kal hafal. Kalau ndak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Makan awak minta berkah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Rezeki. Barakallahu laka fi malika, semoga Allah berikan berkah pada hartamu. Umur. Barakallahu fi umrik. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Berkah umurmu. Umur minta berkah. Dan ketika kita berjumpa, yang kita mintakan adalah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah rezekimu, berkah anakmu. Kalau anaknya berkah menjadi penghafal Quran, paham agama. Berkah jabatanmu, jabatannya menjadi amal soleh, bukan menjadi tuntutan di hadapan Allah. Berkah istrimu, istrinya menjadi istri solihah, menjaga anak dan keluarga. Berkah suamimu, suaminya tidak dilarikan pelakor. Amin. Banyak juga mereka yang takut Bapak Ibu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ustadz Somad itu kalau ceramah lampunya dipasang 3 di kiri, 3 di kanan, 2 di bawah, semua ke muka. Kenapa kami gelap? Kena manga kami nang kalam minyonan terang.
supaya muka ambo nampak putih. Itu kan kamera tuh, kamera. Itu maka ambo dari tadi tagaknya di siko. Sebab kamera itu tidak bisa bergerak. Kalau ambo ke siko hilang ambo di situ. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah saya yakin dan percaya silaturahim kita bisa terjaga. Walaupun sholatnya banyak, walaupun rajin puasa sunat, tapi kalau silaturahim putus, la yadkhulul jannah, tak masuk surga qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Jangan sampai putus tali silaturahim. Apa kata Allah kepada orang yang memutuskan tali silaturahim? Ketika kau putuskan tali silaturahim, maka aku sudah memutuskan hubungan dengan engkau. Jangankan dengan silaturahim dengan Allah, silaturahim dengan PLN pun kita tak bisa putus, betul? Iko acara malam iko kan dek PLN nih, iko pakai mesin pakai PLN. Tidak ada terdengar suara mesin, berarti PLN. Coba kalau mati lampu, habis. Jangan sampai mati bu ya, beko tiba-tiba matinya. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, laptop mati, handphone mati, ngecas handphone tak bisa, komputer mati, tabligh akbar terkendala, apalagi hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ini semuanya disuruh berjamaah, salat berjamaah, puasa Ramadan berjamaah ramai-ramai, haji berjamaah di padang Arafah, umrah ramai-ramai berjamaah. Ustaz Somad bila umrah berjamaah, umrah akbar bersama Ustaz Abdul Somad tanggal 15 Februari, pertengahan bulan 2. Kini bulan 1, bulan Muko, Ustaz Somad berangkat umrah. Mudah-mudahan insyaallah awak basuh di Makkah dan di Madinah insyaallah. Amin. Ongkos tanggung masing-masing. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Begitulah suasana di dalam bis dari Madinah menuju Makkah, pakai kain ihram. Labbaik Allah, pembimbing terus labbaik Allah, dek jalan nyelurui, AC-nya dingin, mobilnya kancang, jamaahnya. Dulu Nabi Muhammad SAW naik unta 8 hari 8 malam, panas tak ada minum. Kita di Makkah Madinah minuman melimpah ruah. Begitulah Allah menurunkan rezeki. Syaratnya apa? Walau anna alal qura amanu, kalau penduduk nagari itu beriman, wattaqau, takut kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin, kami akan turunkan barokah-barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Insyaallah keberkahan tetap turun ke bumi Minangkabau insyaallah. Minangkabau adalah Islam. Minangkabau tanpa Islam hilang, Minangnya tinggal enggak ada Mpok Habib. Ajarkan anak kita ajaran Islam, anak kita bawa ke masjid. Anak tidak bisa main suruh, baik ke masjid, masjid sembahyang maghrib, masjid, masjid, masjid. Apa enggak ke masjid? Apalah dewasa. Enggak bisa. Ibu pun enggak bisa baca Quran, baca Quran, baca Quran. Amak nak baca Quran, batu. Nak mungkin tiap hari batu. Inyo ingin mendengar amaknya baca Quran, didangannya lah amaknya baca Quran. Ya asin. Hah, mangaru ya asin. Rupanya nyo baca huruf Latin, ya A-nya ciduo. Jangan malu untuk belajar, Bu. Kita dulu waktu kecil membaca Quran pakai kaidah Baghdadiyah. Pakai alif di A, alif di bawah I, alif depan U. Dan tahu batilah tuo. Ambo membaca
alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U, itu di Sumatera Utara. Kini baru ambo paham Sumatera Utara, tapi cara membaca Qurannya alif di atas A. Kenapa tidak alif di atas A? Kenapa di atas? Itu menunjukkan bahwa guru nama aja itu di mana kampungnya? Minangkabau. Alif di atas. Alif dua di atas an, alif dua di bawah in, alif dua di depan un. Kalau orang Indonesia yang berbahasa Melayu, alif dua di atas an, bukan di atas. Itu menunjukkan kalau tidak ada orang Minangkabau, maka orang kampung saya tak pandai mengaji dari cara bunyi. Makanya kalau ada orang Minangkabau tak pandai mengaji, pergilah ke pantai air manis. Untuk apa Buya? Masuk ke lawi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini negerinya para ulama. Baca Al-Quran, maghrib mengaji. Berikut ini pemencetan tombol maghrib mengaji yang akan dipencet oleh Bapak Bupati, Wali Kota dan Gubernur, disaksikan oleh para wartawan. Dipencetlah tombol maghrib mengaji. Habis baterai. Ternyata anak-anak tidak ada yang mengaji. Kenapa? Karena hanya sekedar seremonial. Maghrib mengaji tidak begitu zaman dulu. Kembali ke surau. Anak-anak diantar ke surau. Sebodoh-bodohnya orang Minangkabau, dua, pandai mengaji, pandai bersilet. Sebab apa? Sebab dia tinggal di surau. Kenapa demikian? Begitulah pendidikan surau yang luar biasa. Dia boleh jadi menteri, dia bisa jadi bupati, dia bisa jadi gubernur, dia bisa jadi polisi dan tentara, tapi dia tetaplah alumni surau. Sekarang kita giatkan lagi, kembali ke surau. Setuju Ibu? Bapak setuju? Anaknya yang setuju. Ambo ingin mandanga satu dari perwakilan anak-anak Iko, ba'a mereka membaca Al-Fatihah dan surat pendek. Angkat tangan, nanti mamu naik kate. Iko lah apa-apa kok. Jangan tersinggung ya, bergurau. Anak ketek-ketek kok. Cie, kalau sagan cie berdua. Ya, cie dua, cie dua. Naik kate, ambo ingin mendanga. Ba'a bunyinya baca Fatihah dan surat pendek. Naikkan kate, yang pakai batik. Mantap, kau calon menteri agama kau. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita dengarkan pembacaan surat Al-Fatihah akan dibacakan oleh Ananda kita. Dengar baik-baik, jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Siapa namanya? Lutfi Jumnaidiat. Lutfi artinya orang yang penuh dengan kelembutan, lembut, menjadi anak yang berbakti. Siapa namanya? Akhtar. Masya Allah. Coba baca Lutfi dulu, baca Al-Fatihah Lutfi. Lagi ke Lutfi Al-Fatihah. Beko Akhtar baca surat pendek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau anak-anaknya saja semantap iko, apa lagi apa-apanya? Betul tak Bu? Betul kata Pak. Berikut kita dengarkan surat pendek dari Akhtar. Surat pendek, terserah, asal jangan inna a'tayna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.
Rahmanir Rahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Tepuk tangan untuk anak kita. Masya Allah. Ambil dulu gambar kami bertiga. Tunggu. Nah, tengok. Foto dulu. Beko dicetak segadang pintu ya. Allah, anak soleh. Allah, barakallah fiik. Masya Allah, tabarakallah. Ibu senang mendengar bacaannya? Bapak senang? Ternyata anak-anak kita yang dibawa ke surau, ke langgar, ke musola, didikan dari maghrib ke isya 45 menit. Bapaknya datang, ibunya ikut, ibunya mengaji, bapaknya mengaji, TV-nya mati, handphonenya mati. Kalau kita mau serius, buktinya sudah ada. Ini satu sampel contoh. Ya Allah, selamatkan anak kami dari narkoba, selamatkan dari ganja, selamat dari pil anjing gila, selamat dari sabu-sabu, selamat dari spiritus dicampur kopi, selamat dari buah kecubung, selamat dari fitnah akhir zaman insyaallah. Amin ya rabbal. Bayangkan kalau Lutfi dan Oktar tadi jadi polisi, jadi tentara, jadi gubernur, beliau jadi imam di masjid. Kenapa selama ini masjid tidak ramai? Karena orang sepele dengan imamnya. Sampai akhirnya orang mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terkejut orang semua, lari semua. Kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, yang berkepala, yang tak berkepala, lari semua. Kenapa lari? Rupanya bupati, gubernur azan mengumandangkan, takut semua. Mereka lah yang akan menjadi pemimpin masa depan insyaallah. Amin. Selama ini yang azan merdu tapi orang tak mau datang. Hayya 'alas shalah. Orang tak datang. Kenapa? Karena yang azan tidak punya kekuasaan. Tapi begitu yang azan nanti adalah Lutfi dan Oktar, suaranya tidak perlu melengkung-melengking, cukup dengan kekuasaan. Allahu Akbar. Ramai semua datang. Kapolres, Kapolsek, Kapolda kumpul semua. Kenapa? Rupanya yang azan Kapolri. Apapun jabatanmu, kau tetaplah alumni surau. Kau akan azan ketika suara masuk waktu sholat. Kau akan menjadi imam ketika tidak ada orang yang mampu jadi imam. Kira-kira dua anak tadi kalau nanti besar dia bisa tak jadi imam? Sedangkan waktu kecil aja tak menggeletar dia. Saya pernah pergi ke satu kampung, anak KKN jadi protokol. Anak KKN itu kan semester 7, semester 6, semester 7. Beginilah dia di atas di masjid. Yang saya hormati, saya dalam hati mau ketawa takut dosa, kasihan saya. Tapi anak kita tadi tak ada menggeletar sedikit pun. Begitulah kalau banyak makan rendang. Sehat badannya, semangat luar biasa. Takbir. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi betapa menyedihkannya anak-anak kita yang sudah baik tidak mendapatkan pendidikan agama yang baik. Kenapa? Guru fisika angkat jadi PNS, guru kimia angkat jadi PNS, guru matematika angkat jadi PNS, guru biologi angkat jadi PNS, guru mengaji honorer. Macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Digaji 300.000, dipotong atas.
Siapa yang bisa memperbaiki itu? Anggota dewan yang peduli. Siapa yang bisa memperbaiki itu? DPD menyuarakan aspirasi, mengambil uang pusat, dibawa ke Sumatera Barat. Ini perjuangan konstitusi. Mudah-mudahan terpilihlah 5 orang yang baik-baik mewakili kita di kabupaten, di provinsi, nasional, presiden, wakil presiden yang peduli agama, yang sayang kepada anak-anak, yang sayang kepada umat, sehingga terjagalah akidah anak-anak kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya mulai jam 9:30, sekarang sudah jam 10:30. Walaupun tak menengok jam, ambolah tahu, ambolah tagak 1 jam. Dari mana saya tahu? Dari raso kesemutan. Dailah terbiasa tagak 1 jam. Mudah-mudahan 1 jam iko bermanfaat dunia akhirat, mengalir pahalanya untuk ambo, anak-anak nan mengaji, bapak-bapak yang mendidik istrinya, istri-istri yang menjaga anaknya. Insyaallah itu menjadi amal jariah buat kita semua insyaallah. Amin ya rabbal. Di akhir majelis, puncak dari tabligh akbar bukan ceramahnya. Puncak tabligh akbar adalah doa. Doa basamu tidak sama dengan doa surang. Doa 2 orang tidak sama dengan doa 40 orang. Engkau lebih dari 40 orang, lebih dari 400 orang, lebih dari 4.000 orang. Maka insyaallah doa awak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Hujan tiap malam buya, dah seminggu kau hujan tak berhenti. Malam ikut diagi Allah awak rahmat. Hujan pun rahmat, ndak hujan pun rahmat. Tapi dengan adonya malam ikut bisa tabligh akbar lebih panjang. Bapak ibu ndak perlu pakai kresek mantel. Ini adalah rahmat Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kebaikan dunia akhirat. Negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita bisa menyambung silaturahim, dijauhkan dari malapetaka bencana musibah bahaya, dijauhkan dari huru hara. Negeri kita tetap dalam keadaan aman dan damai tentram. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan negeri kami ini negeri yang aman dan damai ya Allah. Allahumma aftah lana abwabar rizqi. Bukakan untuk kami pintu rezeki supaya kami bisa berwakaf, berinfak dan bersedekah. Allahumma aftah lana abwabal khair. Bukakan untuk kami pintu kebaikan, baik suami, baik istri, baik anak, baik pemimpin kami ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan keluarga kami, anak kami, keturunan kami, sahabat kami, lingkungan kami, masyarakat kami. Selamatkan dari narkoba, selamatkan dari zina, selamatkan dari segala perbuatan maksiat ya Allah. Allahumma arzuqna imaman adila. Berikan kami wakil-wakil rakyat, anggota dewan kabupaten kota, provinsi, DPR RI, DPD, presiden, wakil presiden. Berikanlah orang-orang yang adil dan amanah, yang peduli kepada agama dan umat ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina mak kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majelis ilmu malam ini. Berikan berkah, berikan umur panjang, berikan rezeki berlimpah, jauhkan dari segala malapetaka, bencana dan musibah ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Ya Allah, sampaikanlah segala maksud niat baik kami, terutama niat uda kami, guru kami, ustadz kami, Ustadz Jelita Donald, Ustadz Jelfatullah. Sampaikanlah niat baik, berjuang di konstitusi, berjuang di DPD, berjuang di Senayan, supaya bisa memperjuangkan agamamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna, terimalah amal kami malam ini dan amal seterusnya ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab, berikan kami berkah di bulan Rajab, wa Sya'ban, berikan kami berkah di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan ya Allah. Rabbana ighfir lana, ampunkan dosa kami, wali ikhwanina, saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami. Mereka mungkin jauh lebih muda dari kami, tapi mereka sudah mendahului kami. Jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. La taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran.
jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka-Mu ya Allah. La tada'lana dzamban illa ghafartah. Pulang kami dari majelis ilmu ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridhan illa syafaitah. Ada yang sakit-sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah. Yang sudah meninggal dunia, berikan ampunan-Mu, selamatkan dari azab ya Allah. Wala aziban illa zawajta. Yang belum menikah, jumpakan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala raghiban illa anjabta. Yang belum punya keturunan, berikan anak cucu yang soleh solehah penghafal Quran ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya. Segala hajat dunia, hajat akhirat. Laka ridha wala nafiha salah. Engkau ridha dan baik bagi kami. Illa qadaitaha, tunaikanlah ya Allah. Ya qadiyal hajat, Engkau menunaikan segala hajat. Ya rafi'an darajat, Engkau yang mengangkat segala derajat. Allahumma faqihna fid din, dalamkan ilmu agama kami. Warzuqna fahmal mursalin, berikan kami pemahaman seperti yang Kau berikan kepada nabi wali-wali ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi lil badri ya Allah.